Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung-hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa menyertai kehidupan kita, khususnya nikmat kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk menambah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa perubahan dalam kehidupan kita dan bisa kita manfaatkan, lalu hidup kita berubah menjadi jauh lebih baik, jauh lebih tenang, jauh lebih produktif, sehingga menjadi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Makanya ilmu yang bermanfaat itulah salah satu makna dari hasanah fid dunia, hasanah di dunia. Dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami hasanah di dunia, kebaikan di dunia. Dan diantara makna kebaikan di dunia adalah ilmu nafi' wal amalu saleh, ilmu yang bermanfaat. Maka marilah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya, hadirin Allah muliakan, kita akan masuk bab baru karena hadis Irbad bin Sariyah sudah kita bahas di sebelumnya. Maka insya Allah kita akan memasuki bab baru. Hanya pas hadis ke-1 wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu hadithuhu sabiq fi babil muhafadzati ala sunnah. Dan hadis yang berikutnya, hadis Irbad bin Sariyah, itu hadis yang sudah dibahas sebelumnya dalam bab muhafadzah ala sunnah. Maka kita masuk ke bab yang ke-19 sekarang. Bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab barang siapa yang diterjemahkan apa dalam buku antum? Orang yang memulai sunnah yang baik atau buruk? Orang yang apa? Yang memulai sunnah. Iya. Bab orang yang menghidupkan sunnah yang baik
maupun atau sunnah yang buruk. Maksudnya apa hadirin? Maksudnya Imam Nawawi ingin menjelaskan, kata para ulama, ada hal-hal yang hal-hal atau perkara-perkara atau amalan-amalan yang valid, ada dalilnya, yang valid dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini valid nih, gitu loh. فَإِذَا فَعَلَهُ الْإِنسَانُ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ atau فَإِذَا فَعَلَهُ الْإِنسَانُ وَكَانَ هُوَ أَوَّلَ مَنْ يَفْعَلُهُ كَانَ كَمَنْ سَنَّهُ وَصَارَ لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Jadi apabila ada sesuatu yang sudah valid dalilnya, sudah sesuai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, apabila dikerjakan oleh seseorang dan orang itu orang yang pertama melakukannya, mungkin di lingkungannya, di komunitasnya, di keluarganya, atau bahkan di negerinya, sesuatu tersebut sudah valid, ada keterangannya dalam Al-Quran, ada keterangannya dalam Sunnah Nabi SAW, dijelaskan para ulama kita, dijelaskan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau dicek misalnya di buku Syafi'iyah dijelaskan, dan itu pandangan Imam Syafi'i misalnya, atau pandangan Imam Ahmad. Tapi mungkin di tempatnya, lingkungannya, komunitasnya, atau negerinya belum dikenal, belum populer, bahkan belum ada yang mengerjakan. Jadi bukan berarti itu nggak ada. Karena kan ada kaidah begini hadirin. Ada kaidah dalam dunia ilmu, adamul ilmi bisyai' la yastalzimul ilma bil adam. Ketidaktahuan kita tentang sebuah hal, ketidaktahuan kita tentang sesuatu bukan berarti dipastikan sesuatu itu tidak ada, gitu loh. Tidak bisa dipastikan sesuatu, atau bukan berarti dipastikan sesuatu itu tidak ada. Bisa ada, bisa enggak. Bisa ada, bisa enggak. Gitu loh. Jadi bukan berarti kalau kita nggak tahu itu sesuatu pasti nggak ada, nggak juga. Bisa ada, bisa enggak. Tinggal dicek aja. Jadi itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita tanamkan. Nah, seringkali kan manusia itu kalau dia nggak tahu, kayaknya dipastikan itu nggak ada. Enggak.
Bisa jadi ada, tapi kita belum tahu gitu loh. Kita belum tahu. Allah Ta'ala bisawab. Dan contohnya banyak banget gitu loh. Contohnya sangat banyak. Allah Ta'ala alam. Nah, apabila ada sunnah atau ada hal yang ada dalilnya, oh ternyata ada nih, ada dari ayatnya, ada dari haditsnya, dijelaskan para ulama kita, tapi di lingkungan kita belum ada yang ngerjain. Lalu kita kerjakan dengan hikmah, tentu saja dengan bijak, maka kita dinyatakan sanna fil islami sunnatan hasanah. Kita menghidupkan sunnah yang baik gitu loh, sunnah yang baik. Karena dengan kita kerjakan, amalan itu jadi hidup lagi gitu loh. Dia nggak punah, cuman dia nggak ada di negeri. Mungkin di negeri lain dikerjakan, di tempat lain itu diamalkan, tapi di lingkungan kita enggak. Maka di situ hidup lagi. Loh, kamu ngerjain apaan sih? Kok kita nggak pernah tahu tuh kayak gitu? Ah, itu adamul ilmi bisyai la yastalzim al ilma bil adam. Ketidaktahuan kamu itu bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Ini loh, ini keterangannya, ini ayatnya, terus ini keterangan ulama tafsirnya, bawakan tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Atiyah, Ibnu Ashur, Maharul Wajiz, dan seterusnya. Oh iya ya, iya itu. Itulah. Itu poinnya. Ah masa itu mas gitu loh. Ilmu itu tidak jumut gitu loh. Bisa dicek. Bisa dicek. Sama aja mas gitu. Mas tahu Migingo apa enggak? Migingo tuh hubungannya sama mie rebus apa mas? Itu tuh tahu nggak mas? Nggak tahu. Itu mie apa tuh? Aku taunya mie goreng, bukan mie gingo. Mie gingo itu sebuah kepulauan yang diantara Kenya dan Uganda di Afrika. Oh, aku pikir mie goreng, bukan. Nggak tahu kan? Iya, aku nggak tahu. Ketika mas nggak tahu mie gingo, bukan berarti pulau mie gingo nggak ada. Gitu loh. Jelas mas? Oh iya, aku ngerti. Ah itu hadirin. Ah itu. Orang pikir mie gingo itu brand mie baru, temannya mie goreng atau mie rebus. Ternyata bukan, ternyata itu nama pulau. Ada nggak mas ketemu? Ya kan, sebelahnya Kenya sama Uganda. Itu udah pernah ke sana mas?
Belum. Ada rencana? Tidak ada. Ya alhamdulillah. Ada, ya, mendingan haji aja betul daripada kesana lah. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, jelas ya poinnya ini ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik atau yang buruk gitu loh. Kita ada orang buat sesuatu hal yang buruk akhirnya jadi inspirasi orang lain. Nah ini juga masuk ke bab ini nih, membuat hal yang negatif akhirnya ditiru orang lain. Nah ini, nah gimana nih mendudukkan masalahnya? Nah, Imam Nawawi membahas dalam bab ini. Masya Allah ya, ilmu agama itu ya. Ya, kita masuk ke ayat pertama. Ayat pertama ini penting banget dan bisa langsung diamalkan hari ini, yaitu tentang surat Al-Furqan ayat 74. Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin, beliau menyampaikan, qala Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah berfirman, dan orang-orang yang berkata, ini orang-orang berdoa maksudnya, dan yang berdoa ini ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Nah, ini salah satu doanya hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, dan ini bisa kita baca sehari-hari. Apa doa mereka? Doanya bagus banget hadirin. Ini doa buat keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri atau pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Penyejuk hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadilah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi hadirin Allah muliakan, udah pernah baca doa ini belum hadirin? Yang belum, mulai hari ini baca doa ini, dan diceknya enak, Al-Furqan ayat 74. Yang sudah baca doa ini dalam hidupnya, pertanyaannya, mengertikah kita akan maknanya? Karena kedalaman
kandungan yang bisa kita resapi itu mempengaruhi kekuatan dari doa kita tersebut. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak terima doa dari orang yang lalai dan nggak fokus. Semakin fokus, semakin serius, semakin meresapi itu doa semakin kuat diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, apa maknanya? Kita lihat lagi ayat tersebut. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kami min azwajina. Azwaj itu hadirin bentuk plural dari zauj, zai waw jim. Jadi azwaj itu bentuk jamak atau jempuk plural dari zauj. Nah, zauj itu bisa bermakna suami dan bisa bermakna istri, gitu. Jadi zauj itu pasangan yang sah, jadi bisa suami, bisa istri. Jadi di dalam bahasa Arab suami bisa dinamakan zauj, istri juga bisa dinamakan zauj atau zaujah, gitu loh. Jadi istri itu bisa dipanggil dengan zauj atau bisa ditambah tak marbutah jadi zaujah, zaujatun, gitu loh. Zaujah. Jelas hadirin? Jadi zauj, azwaj itu jamak dari plural dari zauj. Zauj itu maknanya apa? Bisa bermakna suami atau bisa bermakna istri. Bedanya gimana? Lihat konteks aja. Siapa yang bicara juga. Atau kalau mau mempertegas istri bisa pakai tambahan tak marbutah jadi zaujah. Bentuk pluralnya zaujat. Jadi itu poin. Jadi kata para ulama, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini doa bisa dibaca para suami dan bisa dibaca oleh para istri. Nah itu. Jadi doa ini nih bisa dipanjatkan oleh suami yang mendoakan istrinya dan bisa dipanjatkan oleh istri yang mendoakan suaminya. Nah itu. Ya. Gitu. Jadi ini bukan doa yang khusus untuk para suami aja, tapi suami bisa baca untuk doain istrinya, istri bisa baca untuk doain suaminya. Itu poin penting. Udah dicatat hadirin, itu poin penting. Terus bukan hanya pasangan yang kita doakan dalam doa ini, anak-anak juga kita doakan. Wa dzurriyyatina, dzurriyyah, keturunan. Keturunan. Jadi hadirin, keturunan. Untuk anak, bahkan untuk cucu. Bisa. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir menjelaskan secara tersirat ini.
Jadi ini buat keturunan kita. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk hati, penyenang hati, penyejuk mata dan penyejuk hati. Senang aja gitu hadirin. Jadi jadikanlah istri atau suami kami, keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Nah pertanyaannya, apa yang dimaksud penyejuk hati? Apakah doa ini adalah doa meminta istri yang cantik jelita sehingga enak dipandang, titik sampai di situ, atau suami yang good looking, yang ganteng, yang tampan sehingga enak dilihat, penyejuk mata dan penyejuk hati? Atau ini minta anak yang lucu-lucu gitu ya, cantik-cantik, gemesin, cabi-cabi gitu, yang wajahnya apa, pipinya tuh cabi banget. Ternyata bukan itu hadirin, bukan itu. Ini itu doa meminta istri yang solehah atau suami yang soleh. Ini doa meminta anak-anak yang soleh dan solehah. Ini doa meminta pasangan yang semangat ibadah. Meminta anak-anak yang semangat ibadah. Ini doa meminta istri atau suami yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan dan mempersekutukan Allah. Ini doa meminta anak-anak yang punya iman yang baik. Gitu hadirin. Sebagaimana dijelaskan para ulama, dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat ini hadirin, beliau mengatakan ya'nauna man ya'malu bitta'ah fataqirru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah. Yang mereka maksudkan adalah pasangan atau anak yang mengerjakan ketaatan, sehingga ketika melihat pasangan mereka beribadah kepada Allah, anak mereka beribadah kepada Allah, mata dan hati mereka tuh sejuk di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, itu maksudnya. Bahkan hadirin yang Allah muliakan, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, la wallahi ma syai' aqar li 'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jal. Demi Allah, tidak ada satu pun pemandangan yang lebih menyejukkan mata seorang muslim, yang lebih menyejukkan hati seorang muslim dibanding pemandangan pada saat dia melihat anaknya itu taat kepada Allah, cucunya taat kepada Allah, saudara atau saudarinya taat kepada Allah, pasangannya taat kepada Allah. Gak ada pemandangan yang lebih nikmat dari itu. Itu hadirin.
ada pemandangan yang lebih nikmat daripada melihat istri kita atau suami kita atau anak kita atau keluarga kita mendapatkan hidayah dari Allah. Itu pemandangan paling indah. Itu hadirin. Bahkan kata Allah, bukan qurratu ain itu bukan hanya semangat beribadah. Kata Ibnu Jurayj, wa yuhsinuna ibadatak, dan sampai pada level mereka berada di derajat ihsan dalam ibadah. Itu udah nikmat paling indah, pemandangan paling indah, derajat ihsan. Itu hadirin. Sebagaimana kata para ulama, qurratu a'yun itu juga berarti meminta istri yang apabila kita lihat menyenangkan kita. Wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa fi waladik. Jadi qurratu ain itu juga bermakna kalau kita punya istri, maka kita melihatnya tuh nyenengin gitulah hadirin. Dan apabila kita tidak ada di hadapan dia atau kita pergi dan kita tinggal istri kita sendirian, maka dia atau istri kita tetap amanat menjaga dirinya, harta kita dan anak-anak, dan tidak berkhianat, tidak main belakang, tidak berkhianat. Dia jaga kehormatannya walaupun kita nggak ada. Dia jaga, atau istri kita jaga kehormatannya walaupun kita tidak ada. Walaupun kita sedang pergi, walaupun kita tidak sedang memantau dia jaga tuh. Dia jaga. Itu qurratu ain atau qurratu a'yun. Lalu yang ketiga kata para ulama, wa idza bahatta anha wajadtaha qanitatan lillah. Dan kalau kita mencari istri kita, istri aku kemana ya, kita cari, pas kita ketemu dia sedang beribadah sama Allah. Masya Allah. Ketika kita bersamanya, dia selalu beribadah dan taat kepada Allah. Itu hadirin. Biasanya kita pulang jam 4. Hari ini kita pulang jam 1. Dan kita tidak mengabarkan orang rumah, nggak ngabarin istri kita, main pulang aja. Pulang, dan mungkin memang mau surprise pulang jam 1. Ruang tamu, pas masuk ruang tamu nggak ada siapa-siapa, kan kita bawa kunci sendiri. Dapur kosong, nggak ada siapa-siapa nih. Pas buka kamar, istri kita lagi baca Quran. Masya Allah hadirin. Itu tuh qurratu a'yun. Pas buka kamar, istri kita lagi sujud. Masya Allah, lagi sholat. Gimana Mas Hafiz? Nikmat nggak? Waduh, itu luar biasa. Cek kamar anak gitu loh. Pas ngeliat anak, anak lagi ruku. Masya Allah. Antum buka kamarnya Miel, begitu masuk, Miel lagi ruku. Itu bisa nangis loh hadirin tuh orang tua. Itu indah banget. Ya Allah. Kan nggak ketahuan tuh kan, kita nggak bilang kita mau pulang, kita mereka nggak tahu kita pulang jam segitu. Begitu keluar, lagi sujud hadirin, lagi baca Quran. Itu
qurrata a'yun gitu. Dan itu real, nggak bisa. Mau diadu pemandangan terindah di dunia, nggak bisa mengalahkan pemandangan seindah itu ketika kita melihat pasangan kita, anak kita taat kepada Allah, sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu luar biasa, hadirin. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Makanya kata para ulama, nggak ada yang lebih menyejukkan hati dibanding melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Ngelihat anak kita ngaji, ngelihat anak kita belajar agama, melihat anak kita mengkaji firman Allah, wih, nggak ada yang lebih nikmat dari itu. Nggak ada. Itu paling nikmat. Apalagi dengan proses perjuangan gitu ya. Itu dapat pasangan kayak gitu, dan ketika nikah udah jadi kayak gitu, itu aja nikmat banget. Udah jadi, udah dapat, Allah kasih anugerah dapat pasangan yang begitu tuh, dengan taufik Allah emang udah setelannya begitu, itu aja indah banget. Apalagi kalau kita tuh berjuang bareng sama pasangan kita belasan tahun misalnya, sama-sama tahu pasang surutnya, jatuh bangunnya, dan hari-hari ini Allah kasih taufik, lalu kita lihat dia beribadah kepada Allah, dia sujud kepada Allah, dia baca Al-Quranul Karim. Hadirin, perfect hadirin di dunia, dan insya Allah nanti di akhirat nggak ada yang lebih indah dari itu. Rugi hidup cuman sekali, nggak ngeliat pemandangan-pemandangan kayak itu, rugi. Kita mau punya rumah seluas apa, kalau nggak ada pemandangan itu di dalam rumah, kita belum pernah melihat hal terindah, qurrata a'yun. Sebaliknya, rumah kita petakan, rumah kita kecil, tapi begitu ngelihat lagi sujud, lagi ruku, lagi beribadah, itu kenikmatan besar lah, kenikmatan. Itu tadi, ketika istri ditinggal, dia jaga kehormatannya, dia tahu, oh suamiku memang nggak ada di hadapanku, suamiku nggak lihat aku, tapi Allah maha melihat, Allah maha mengawasi, Allah maha mendengar. Dijaga kehormatannya, dia jaga harta suaminya, dia jaga anak-anaknya. Itu qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun. Coba deh kita ulang lagi, ulang lagi mindset kita tuh apa sih. Coba bandingkan kita melihat anak kita sujud, nurut, akhlaknya baik, dengan kita melihat ijazah anak kita yang lulus dari universitas ternama dengan predikat cum laude atau summa cum laude, tapi ini anak gak sujud sama Allah, ini anak gak ruku sama Allah, ini anak gak taat sama Allah. Kalau kita nasihatin ngejawab, kasih masukan ngejawab. Coba bandingkan, lebih nikmat yang mana hadirin? Coba kita yang seorang ayah, seorang ibu, coba nih, kita
Tapi ijazah anak kita ditaruh di ruang tamu, summa cum laude, lalu foto-foto ketika wisudanya, senyum cerahnya, dengan nggak ada apa-apa di rumah itu, nggak ada ijazah, nggak ada foto-foto. Yang ada adalah sujud, ruku, baca Quran, nurut, patuh, berakhlak. Emang bisa disamakan hadirin? Kata para ulama, syattani baina musyarriqin wa mugharribi, beda antara timur dan barat hadirin, beda. Kecuali mungkin kita nggak tahu kehidupan. Coba tanya orang tua, sama apa beda? Ini kata Allah, nggak ada yang lebih indah dari itu. Ngelihat pasangan kita, istri kita, anak kita demikian. Sebaliknya juga kan, ini kan juga doa istri ketika mendoakan suaminya. Makanya qurratu a'yun bagi istri adalah ketika suaminya pergi, suaminya nggak bisa dia jangkau, nggak bisa dia awasi, tapi suaminya takut kepada Allah dan dia jaga. Jadi ketika suaminya keluar rumah, suaminya nggak bermaksiat, dia jaga. Adapun khilaf, semua orang khilaf hadirin, tapi maksudnya nggak bermain gitu loh. Coba tanya semua istri, bukankah itu salah satu kriteria yang dicari selama ini? Laki-laki yang tipe begitu tuh, dan dia lakukan bukan karena takut sama istrinya, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau dia mau bisa. Wa idza wajadta, dan kalau suami ada di rumah, aktivitasnya beribadah kepada Allah, tanya istri itu, ada yang lebih nikmat dari itu? Kalau di rumah itu sholat, baca Quran, zikir, baik, itu qurratu a'yun, saudara. Qurratu a'yun bagi semua istri. Itu yang dicari wanita, jamaah. Gemong, nggak kasar, nggak main tangan, lemah lembut, ngedidik, memang jadi pemimpin, ngarahin. Dia bantu istri untuk men-setting apa goals kehidupannya, men-setting, diatur aktivitasnya apa yang baik-baik. Ya kayak pemimpin, ya itu pemimpin lah. Tanya para istri, itu yang dicari wanita. Makanya qurratu a'yun, qurratu a'yun. Apa nikmatnya punya suami keren, ganteng, kaya, tapi di luar main perempuan? Nggak jelas sudah. Di rumah ngamuk, marah-marah, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, ribut. Nggak pernah kasih arahan, nggak pernah kasih nasihat, nggak pernah kasih masukan, bahkan nggak pernah sujud di rumah. Enak hidup kayak begitu hadirin? Enggak. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Lalu
yang terakhir, waja'alna lil muttaqina imama. Kita lihat, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Jadikanlah kami pemimpin dalam kebaikan. Pemimpin dalam kebaikan. Yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa, yang menginspirasi dan mempengaruhi orang sehingga mereka mengikuti kami. Dan itu dimulai dari keluarga sebagai awal dari kebaikan dan perubahan. Terus dimulai dari istri, anak-anak atau pasangan. Makanya kata para ulama, orang-orang beriman itu menginginkan antakuna ibadatuhum muttasilatan biibadati auladihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang beriman tuh ingin ibadah mereka itu tersambung dengan ibadah anak-anak mereka dan keturunan mereka, sehingga hidayah yang mereka merasakan itu bisa diberikan dan bisa mempengaruhi, menginspirasi orang lain sehingga bermanfaat, sehingga pahalanya jauh lebih banyak, keberkahannya jauh lebih besar gitu loh. Jadi setelah mendoakan pasangan dan anak-anak gitu ya, orang-orang beriman itu berdoa agar mereka pun dapat hidayah, dan bukan hanya dapat hidayah, tapi hidayah mereka bisa menjadi teladan bagi orang lain, dimulai dari pasangan dan anak-anak gitu loh. Baru menyebar. Jadi bukan hanya pasangan aja yang soleh atau soleha, bukan istri aja yang dituntut jadi wanita soleh, kitanya amburadul, kitanya acakadul, enggak. Bahkan kita meminta makom yang lebih tinggi. Kalau istri qurratu a'yun, kalau anak-anak qurratu a'yun, maka kita minta menjadi teladan, menjadi pemimpin kebaikan yang menginspirasi yang lain, yang memberikan kebaikan kepada yang lain, yang memberikan manfaat kepada yang lain, sehingga pahalanya banyak. Begitu hadirin. Sebagian ulama mengatakan caranya adalah dengan mengikuti teladan-teladan di masa lalu. Maka kita akan jadi teladan hari ini dan akan diikuti oleh orang gitu loh. Dengan mengikuti Rasulullah SAW, kan teladan masa lalu Rasulullah. Dengan mengikuti para sahabat, dengan mengikuti para ulama-ulama kita. Kita lihat Imam Syafi'i gimana sih biografinya, kok sangat inspiratif ya. Kita lihat gimana Imam Nawawi, terus kita ngikutin gimana mereka memandang kehidupan, ibadah mereka semampu kita, maka kita tanpa nanti dengan taufik Allah itu akan jadi teladan. Nah, yang akan diikuti oleh berikutnya begitu. Jadi jadi teladan itu dengan mengikuti keteladanan yang lalu, sehingga kita menjadi teladan hari ini dan diikuti oleh generasi berikutnya, dan begitu aja terus mata rantainya. Makanya kan surat At-Taubah 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. At-Taubah 100 sempat kita bahas
dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga. Ya, orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam, muhajirin dan ansar, dan yang apa, yang mengikuti mereka, menjadikan mereka teladan, menjadikan mereka sebagai acuan kebaikan. Dan begitu mengikuti mereka, otomatis kita akan jadi teladan di hari ini. Dan kalau kita jadi teladan hari ini, kita akan diikuti oleh lingkungan kita dan generasi berikutnya. Dan begitulah mata rantainya, hadirin. Begitulah mata rantainya. Jadi menjadi teladan itu caranya meneladani teladan masa lalu. Itu simple, nggak usah ribet-ribet. Siapa teladan masa lalu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul teladan yang baik. Dan itu tadi para sahabat muhajirin dan ansar itu diikuti kata Allah, biar Allah ridho sama kita. Jadi ngikutin Nabi dan para sahabat, lalu ulama-ulama kita teladani Imam Syafi'i, teladani Imam Ahmad, teladani Imam Malik, teladani Imam Abu Hanifah. Teladani kebaikan-kebaikan yang sudah ditorehkan oleh teladan masa lalu. Teladani Imam Nawawi, keikhlasannya, kejujurannya, ketulusannya. Nah, itu menarik ya. Jadi kan aku tuh pengen banget sih jadi teladan, Pak Ustadz. Teladan itu caranya simpel. Teladani teladan masa lalu, maka kita akan jadi teladan hari ini yang akan menginspirasi lingkungan kita, menyebarkan manfaat ke lingkungan kita dan generasi berikutnya. Jadi full package nih keluarga ini nih. Minta pasangan qurratu a'yun, anak-anak qurratu a'yun, kitanya waja'alna lil muttaqina imama. Jadi yang berdoanya waja'alna lil muttaqina imama. Komplit udah, Masya Allah. Ini doa nih, Masya Allah. Memang doa dari Al-Quran tuh simple, pendek, tapi powernya itu luar biasa, hadirin. Makanya dihafalkan. Ustadz, kalau aku ngafal doa dari Al-Quran, boleh nggak pakai bahasaku sendiri? Selama sesuai dengan rambu boleh, tapi beda keberkahannya, hadirin. Ini tuh kalimat, satu kalimat tuh maknanya dalam qurrata a'yun gitu. Cuman dua kata majmu', dua kata majmu', tapi dalamnya ada ibadah. Tadi kita kata ada ihsan dalam ibadah, ada ketaatan dalam di balik kata qurratu a'yun, ada kesetiaan gitu loh. Tadi kita katakan kalau suaminya pergi, istri setia dan istri jaga kehormatannya, ada kesetiaan. Lalu ada ruku, ada sujud, ada zikir, qurratu a'yun, dua kata majmu' dan jadi satu. Jelas ini, hadirin. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadi imam, jadi teladan. Jadi baik itu jangan sendirian aja. Salah, ingat nggak? Salah, bukan ingat nggak ya? Mohon maaf. Lihat nggak di banyak fenomena hijrah itu, salah satu tantangan hijrah apa? Sendirian di rumah. Orang rumah pada pergi, Pak Ustadz. Bukan, maksudnya baru dia yang dapat hidayah, baru dia dapat hidayah, yang lain belum. Maka perbanyak doa ini biar sisi rumah itu qurratu a'yun. Nah, itu qurratu a'yun. Dan dari sini kita harus rubah
pola pikir kita bahwa yang membuat hati itu sejuk itu bukan ngelihat anak kita sukses secara duniawi semata. Sukses secara dunia itu bagus selama pondasinya itu iman dan amal soleh, dan didapat dengan mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hanya sukses secara duniawi terus nggak ibadah, nggak berzikir, emang bahagia tuh? Enggak bahagia. Ini yang bisa disampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dihafalin ya hadirin ya, dan dihayati, dan mulai hari ini diperbanyak minta pasangan yang qurrata a'yun. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.